Assalamualaikum. Sebelum nonton video ini, tarik napas dulu, baca bismillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Amma ba'du fa naqina ta'allum wa ta'lim wa ifadah wa istifadah والإقرار والاستقامة والأثى على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله ابتغاء مرضات الله ووجه كريمه. Hadirin sidang salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala selalu mengaitkan amal ibadah baik yang wajib ataupun sunnah di dalam Al-Qur'an dengan takwa. Misalkan dalam ibadah puasa, tujuan takwa tersebut disampaikan la'allakum tattaqun. Dalam ibadah haji disampaikan dengan diksi wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Di dalam ibadah kurban disampaikan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Intinya ibadah-ibadah tersebut selalu diiringi dengan kalimat takwa. Secara bahasa, takwa artinya al-wiqayah ataupun penjagaan. Hifdzu syai' an kulli ma yudhi. Menjaga sesuatu yang kita cintai dari apapun yang mencelakakan dan membahayakannya, itu takwa. Di dalam surat Al-Qamar ayat 56 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa waqa'u adzabal jahim. Allah Subhanahu wa taala menjaga orang yang beriman dari api neraka jahanam. Yang dimaksud di dalam ayat ini dan juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ij'al bainaka wa baina 'adzabillahi ta'ala wiqayah. Jadikanlah antara dirimu dengan azab Allah ini ada satu penghalang dan penyelamat. Pendek kata, orang yang bertakwa selalu melihat neraka ada di hadapannya. Maka setiap orang yang melihat ada bahaya yang pasti ada di depannya, dirinya akan berhati-hati di dalam perkataan dan berbuat. Itu maknanya orang yang bertakwa. Kebanyakan di antara manusia mengatakan takwa ini tidak ada tanda kasat matanya. Ini keliru. Takwa memiliki tanda-tanda yang disebutkan oleh para ulama, yang mana sebenarnya tanda-tanda itu bisa kita lihat di dalam keseharian kita. Tanda orang yang bertakwa yang pertama, tidak menjadikan ilmunya sarana untuk mencapai dunia, jabatan dan popularitas. Seorang wali besar yang bernama Al-Bishr Al-Karith lahir di Papua dan tinggal di Baghdad. Beliau ini punya keutamaan kalau ada makanan haram, ada makanan syubhat, ada minuman haram, ada minuman syubhat, tangan beliau tidak bisa bergerak menyentuhnya. Beliau mengatakan begini, man talaba qiyasatan bi'ilmihi faqad taqarraba ila Allah ta'ala bi hubbihi fa huwa maqutu fi samai wal ardh. Kalau ada orang mencari ilmu, menyampaikan ilmu semata-mata untuk mencapai harta, semata-mata untuk mencapai jabatan, tahta dan popularitas, manusia seperti ini mendekatkan dirinya kepada Allah bukan dengan rahmat tapi dengan murkanya. Tanda yang kedua, orang yang betul-betul la'allakum tattaqun, supaya dapat peringkat yang bertakwa, maka dirinya harus memiliki kualitas menyukai sholat malam. Al-Imam Sa'id bin Musayyab, seorang imam ahli hadis dari kalangan tabi'in yang wafat kurang lebih tahun 96 Hijriah, beliau mengatakan, inna rajul, seorang laki-laki, la yusalli bil lail, sholat malam, faja'alallahu ta'ala fi wajhihi nuran, maka Allah berikan pada wajah orang tersebut cahaya, yuhibbu kullu muslim, yang mana cahaya itu menjadikannya dicintai oleh setiap orang beriman. Fa yaqulu rajulul ladzi lam yarahu qattu wallahi an
beriman, lantas saya mengatakan, demi Allah, meskipun saya belum pernah bertemu orang ini, melihatnya di media sosial, namun saya yakin saya mencintainya. Sudahkah kita begitu? Atau jangan-jangan ketika kita bertemu dengan siapapun, mereka lari dari kita karena mungkin melihat sesuatu yang tidak baik? Hadirin jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga, tanda orang yang bertakwa tidak pernah menunda-nunda perbuatan baik. Masih imam yang sama, Sa'id bin Musayyab, beliau mengatakan, mafatat ditakbiratu ulamul famsi hasanah. Saya tidak pernah melewati takbiratul ihram bersama imam selama 50 tahun dalam keadaan apapun, selebih apapun, secapek apapun, sesakit apapun, saya pasti dapat takbiratul ihram bersama imam. Yang keempat, tanda orang yang bertakwa tidak gampang bersumpah dengan nama Allah untuk kepentingan pribadinya. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu yang lahir di Gaza, lahir pada tahun 150 Hijriah dan wafat 204 Hijriah. Beliau mengatakan, ma'allahu billahi la shadiqan wa la kadiban. Seumur hidupku dalam keadaan jujur maupun dalam keadaan apalagi berdusta. Ini kinayah saja, ungkapan saja. Saya tidak pernah bersumpah sekalipun dengan nama Allah. Untuk membenarkan apapun tidak pernah saya mengatakan billahi wallahi wallahi. Kita hidup di sana mungkin ada orang-orang diletakkan di atas kepalanya bersama Tuhan, disumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi amanahnya, namun mereka lari dari amanah tersebut. Yang kelima, tanda manusia yang betul-betul bertakwa kepada Allah tidak marah apabila dinasihati. Al-Imam As-Sahabi, seorang sahabat besar yang bernama Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Kafa bil mar'i ithman idza qila lahu taqillaha yaqul fa yaqul 'alaika asal." Cukuplah manusia dikatakan berdosa di sisi Allah apabila disampaikan nasihat kepada dirinya. Mungkin oleh orang yang lebih muda, mungkin oleh orang yang secara pendidikan yang lebih rendah, lebih miskin dan lain sebagainya. Dia malah seraya mengatakan, udah urusi saja urusan. Bukankah ini kebanyakan keadaan kita? Waliyahulillah. Yang keenam, ciri orang yang takut kepada Allah adalah menangis apabila berbuat dosa. Para ulama mengatakan, man adzaba wa yadhab, ghafara wa yaqi. Kalau ada orang berbuat dosa sambil tertawa terbahak-bahak, sambil tersenyum, giginya meringis, mengingat masa lalunya yang kelam, ada perasaan suka, ada perasaan senang, ada perasaan nikmat di dalam hatinya, maka pasti orang seperti itu akan masuk neraka dalam keadaan nangis. Wa man adzaba wa yaqi, dakhala jannata wa yadhab. Sebaliknya, apabila ada seorang dari umat Nabi Muhammad SAW berbuat maksiat kepada Allah, lantas dia ingat dengan dosanya, dia menangisi dosa-dosanya, maka dia pasti akan masuk surga dalam keadaan tertawa dan tersenyum. Yang terakhir, tanda dari orang yang takut dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah selalu berbaik sangka kepadanya. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, la yakun ta'akhur amalil Allah ma'a ilhahi fi du'a mujibat liyasika fa huwa qala laka fima yakhtaru li nafsika la fima takhtaru li nafsika fi waqtin ladzi turid la fi waqtin ladzi turid. Apabila engkau sudah berdoa siang dan malam namun harapanmu belum kunjung dikabulkan oleh Tuhanmu, maka jangan sampai hal tersebut menutup mata batinmu sehingga dirimu bermusangka kepada Tuhan. Ketahuilah dia memberi apa yang dia inginkan, bukan apa yang kamu inginkan, pada waktu yang dia kehendaki, bukan pada waktu yang kamu kehendaki. Nabi Muhammad SAW sebelum wafat 3 hari beliau berpesan kepada seluruh sahabatnya, la yamutanna ahadukum illa wa yuhsinu dhanna billah. Jangan sampai ada siapapun di antara umat pribadi melainkan dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah kita orang-orang yang tidak menjadikan ilmu kita, baik itu ilmu agama, ilmu dunia, semata-mata hanya untuk dunia, tidak pernah punya keinginan memuliakan agama Allah, tidak pernah punya keikhlasan kepada Allah. Jadi
Jadilah kita orang-orang yang gemar malam bermunajat kritik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa kali kita dikecewakan